Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya sama Allah, dan semoga tetap semangat ya. Di video ini aku mau share ke kalian semua bagaimana cara aku membuat laporan keuangan usaha kecil aku. Yang belum tahu usahanya apa, aku usaha tas anyaman yang ada di rumah. Dan aku akan share ke kalian bagaimana cara aku membuat laporan yang sederhana. Dan di sini aku punya 3 buku yang aku gunakan untuk mengelola usaha aku. Yang pertama itu buku merah. Buku merah ini adalah buku untuk mencatat tugas-tugas seluruh karyawan. Bagian-bagiannya pun sudah ada sendiri. Aku pernah video mengenai usahaku ini. Nah, itu ada step-stepnya, dasar sendiri, menganyam sendiri, bersihan sendiri, dan bagian kancing sendiri. Jadi setiap orang itu punya profesinya sendiri-sendiri dalam menganyam. Nah, di sini adalah buku merah ini, buku khusus untuk mencatat apa aja yang harus mereka kerjakan setiap harinya. Nah, di sini aku membuatnya itu setiap hari. Biasanya kalau nggak malam hari ya pagi hari aku mencatat tugas-tugas mereka. Kemudian lanjut yaitu buku hitam. Nah, buku hitam ini adalah buku keuangan karyawan atau catatan upah-upah seluruh karyawan. Dan setiap ukuran dari tas itu sudah ada nilai upahnya sendiri. Jadi karyawan-karyawan itu sudah tahu kalau mereka mengerjakan tas ukuran A misalkan, nah itu berapa ongkosnya mereka sudah tahu. Nah, buku ini itu cara mengisinya adalah diisi oleh karyawan sendiri. Setiap hari mereka store berapa jumlahnya, warnanya apa, ukuran apa, jumlah yang mereka kerjakan tinggal dikalikan dengan nilai upahnya, kemudian dijumlah dengan hasil-hasil yang sebelumnya. Dalam menulisnya ini harus ada tanggalnya, jadi sebelah kiri sendiri itu adalah tanggal, kemudian tengah itu adalah deskripsi yang isinya jumlah dan warna serta ukuran yang mereka kerjakan, kemudian yang sebelah kanan itu ongkos yang mereka terima dan jumlah total dari ongkos mereka setiap harinya. Aku juga pernah bilang di video sebelumnya bahwa karyawan-karyawan aku bebas kapan mereka mau mengambil upahnya. Kapanpun aku sudah bilang ke mereka 24 jam itu kalian boleh mengambil upah mereka. Ketika mereka telah mengambil uangnya atau mau mengambil uangnya, itu mereka harus ditulis diambil. Nah, itu pada tanggal berapa jumlahnya, tinggal dikurangi dengan hasil yang mereka dapatkan. Sisanya tinggal berapa, ditulis di situ. Nah, nanti malamnya aku akan ngecek kebenarannya dan aku akan membuat laporan keuangan itu. Karena aku membuat laporannya itu setiap malam, jadi aku rekap laporan keuangannya. Nah, untuk rekapannya itu ada di buku hijau ini. Nah, ini adalah laporan keuangan aku, usaha aku. Laporan yang sederhana karena yang mengelola adalah aku sendiri, jadi aku hanya butuh 1 buku saja yang terdiri dari kolom, tanggal, deskripsi, masuk, keluar, dan saldo. Seperti itu saja. Dan aku mohon maaf untuk teman-teman semuanya, yang aku tunjukkan ini adalah laporan keuangan di tahun 2022 karena aku tidak enak rasanya menunjukkan laporan keuangan aku yang di tahun 2023 ini. Kemudian ini adalah uang cash yang setiap hari harus aku pegang. Ini adalah uang karyawan, jadi kapanpun mereka minta aku akan ambil dari sini. Ini sudah alokasi uang karyawan. Jikapun nanti habis, misalkan stoknya habis uang itu, maka aku akan ambil lagi di ATM. Jadi aku nggak boleh sampai kehabisan uang, karena karyawan aku biasanya mengambilnya itu ada yang setiap hari, ada yang 2 hari sekali, ada yang 1 minggu sekali.
kasihan kalau sampai aku nggak pegang uang dan mereka udah minta. Nah sekarang ini aku akan ngasih contoh cara membuat laporan keuangan sederhana aku. Ini adalah contoh ya, aku buat bulan Mei 2023. Ini hanya contoh. Kolomnya tanggal, misalkan tanggal 1 bulan 5 2023, saldo bulan April. Jadi bulan sebelumnya itu berapa, ditulis. Misal di sini adalah 10 juta. Kemudian di tanggal 2 itu membeli bahan. Kalau misalkan membeli bahan ya ditulis aja membeli bahan. Misalkan membeli bahan plastik 2 roll, harganya 1 juta misalkan. Nah itu masuk bagian keluar. Kemudian bagian saldonya langsung ditulis sisa uangnya. Jadi 10 juta dikurangi 1 juta, sisanya adalah 9 juta. Lanjut sekarang, jika ketika karyawan mengambil uangnya, di sini aku melihat dari buku hitam. Contoh ini ya, misalkan di tanggal 4 itu ada karyawan yang mengambil 100.000, ditulis aja tanggal 4 bulan 5 2023 diambil Mbak Eni misalkan gitu, diambil 100.000, jadi sisanya tinggal 8.900.000. Contoh lagi, misalkan yang diambil pada tanggal 4 itu atau setelahnya. Ini aku rekapnya setiap hari ya teman-teman, aku ulangi, rekapannya adalah setiap hari. Ini hanya sebagai contoh cara menuliskannya saja. Misalkan ini milik Mbak siapa ya, aku lupa ini, tanggal 7 misalkan, ini tanggal 7 diambil tanggal 7 bulan 5 2023 diambil Mbak Rika sebesar 300.000 rupiah. Nah kalau Mbak Rika ini adalah salah satu karyawan yang mengambilnya itu biasanya 1 minggu sekali. Kalau Mbak Eni itu kadang sehari sekali, kadang 2 hari sekali. Sekarang contoh jika ada orang yang order secara offline, misalkan tanggal 8 nih ada orang order, ditulis aja tanggal 8 bulan 5 2023 diterima dari Anis, order mini 100 misalkan ya. Kemudian uangnya ini kan uang masuk, jadi kita masukkan ke kolom masuk sebesar 1 juta. Nah kita jumlahkan saldonya jadi 9.600.000 rupiah. Seperti ini ya teman-teman. Ini kalau offline. Kemudian kalau online bagaimana? Misalkan aku kan juga jualan di Shopee. Nah ini aku kalau di Shopee itu aku ambilnya setiap 1 minggu sekali. Contoh tanggal 10 bulan 5 ini aku ambil saldo di Shopee, diterima dari Shopee. Nah ini aku salah teman-teman, seharusnya berada di kolom masuk bukan di kolom keluar. Jadi kolom masuk bertambah lagi 5 juta, yang keluar tanda strip aja, jadi totalnya menjadi 14.600.000 rupiah. Maaf ya teman-teman, ini aku salah tulis, seharusnya 5 juta itu berada di kolom masuk. 14.600.000 rupiah ini merupakan total atau omset aku jualan selama sampai tanggal 10 bulan 5 2023. Ini tadi aku bilang sampel ya teman-teman. Nah uangnya ini aku simpan di rekening dan cash. Jadi aku kalau ngecek keuangan usaha aku itu total dari rekening dan total cash. Cash ini maksudnya adalah uang dari karyawan yang setiap hari diambil itu, yang tadi di video awal aku kasih tahu ke kalian. Nah itu total di rekening dan total cash uang karyawan itu harus sama dengan saldo yang aku coret dengan stabilo kuning ini.
Karena aku membuat laporan keuangannya ini setiap hari, merekapnya setiap hari, misalkan ya, untuk contoh ini, keesokan harinya tanggal 11 ada pengeluaran atau ada pemasukan dan saldo akhirnya berapa, itu tetap saldo akhir harus sama dengan yang di rekening ditambah dengan cash uang karyawan. Untuk mengetahui berapa keuntungan dari usaha ini, aku sudah pernah bahas di video sebelumnya bahwa aku tidak memiliki hutang dalam usaha. Jika ingin membeli bahan itu secara cash, semampunya kita, seadanya uang. Misalkan dalam contoh ini aku modalnya 5 juta, modal yang aku gunakan. Ketika sudah bahannya habis, aku perlu beli bahan lagi, ya sudah, uang yang saldo terakhir itu diambillah 5 juta untuk membeli bahan. Sisanya berarti itu adalah keuntungan aku. Kenapa? Karena karyawan kan mengambil uangnya setiap hari. Jadi sudah sangat kelihatan kalau sudah sisa saldo terakhir itu diambil modal, ya itu adalah keuntungan aku. Jadi setiap hari aku tahu, oh untung aku bertambah segini, oh inilah keuntunganku hari ini, tanggal ini. Jika ada beberapa karyawan yang belum mengambil semua upahnya, ya tinggal dikurangi aja sama upahnya. Saldo itu setelah dikurangi modal, dikurangi lagi dengan upah karyawan, ya udah ketemulah keuntungannya. Karena dalam menentukan harga jual itu kan sudah pasti ada keuntungannya. Dan laporan yang sederhana ini alhamdulillah nyaman aku gunakan, nyaman aku buat, dan sangat berguna dalam usaha aku. Berguna juga untuk efektivitas waktu aku yang memiliki 2 anak kecil yang butuh perhatian sekali. Mungkin kedepannya aku akan merubah laporan keuangan ini, cara mencatatnya, tetapi tidak sekarang. Demikian video aku kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya sudah bersedia menontonnya. Nantikan video aku selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap maupun salah tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.